Baik, kembali di indahnya Ramadan, Masya Allah, Tabarakallah, masih menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Saya mengingatkan kembali untuk para pemirsa yang belum bangun untuk sahur, ayo segera, mumpung belum imsak, mumpung belum subuh. Nanti kalau udah subuh, waduh jadi lewat nanti nggak sahur ya. Oke, saya kembali ke para jamaah yang ada di sini, karena kita sudah masuk segmen dialog dan juga tanya jawab. Insya Allah nanti guru-guru kita akan menjawab. Siapa yang mau tanya coba? Saya pengen, waduh seru banget ini. Kayaknya ini jamaah pada sibuk bekerja semua nih sepertinya. Oke, saya persilakan dulu Bapak, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Eee, Terkait tema sibuk bekerja Ya dan boleh lupa dikenalkan ibadah, dulu namanya dengan Bapak siapa? perkenalkan nama saya Rusli dari Bogor. Baik, terima kasih Pak Rusdi. Jadi terkait tema sibuk bekerja dan lupa ibadah, ada fenomena beberapa kawan, jadi sebelum dia hijrah, artinya ibadahnya sembarangan, karir dan usahanya bagus, Ustaz. Hmm, Tapi begitu hijrah, mulai dekat dengan ustadz, dengan majelis, itu beberapa kawan kami ada yang sering sakit dan beberapa karirnya jatuh, Ustaz. Itu apakah ada kemungkinan, pas usaha bagusnya itu ada pengaruh jin dan ada kawan yang bercanda, jangan-jangan jinnya sekarang marah katanya, Ustaz. Apakah ada kemungkinan seperti mantap. itu, Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ke Ustadz Abdul Somad terlebih dahulu, silakan Ustadz. Nggak terima jinnya Ustadz. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau di zaman jahiliyahnya dia orang paling kaya, di zaman jahiliyahnya dia panglima perang, maka setelah dia hijrah ke Madinah, dia masuk Islam, dia tetap seperti itu. Bukan berarti dia malah down. Waktu di Makkah dulu yang kaya adalah Abdurrahman. Maka ketika Abdurrahman bin Auf, maka ketika dia pindah ke Madinah, dia ulang usahanya dari nol, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, dan dia tetap menjadi orang yang paling kaya. Bedanya apa? Dulu kayanya karena maksiat, karena dosa, karena riba, tapi setelah pindah, dia menjadi orang kaya yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sebelum masuk Islam, dia panglima perang. Bahkan dia pernah menyerang Nabi SAW pada perang Uhud, Khalid bin Walid. Dan setelah dia masuk Islam, dia tetap menjadi panglima perang. Dan dia menjadi kebanggaan. Dia adalah sahabi al-jalil Khalid bin Walid. Begitu juga dengan panglima perang dari Bani Aus, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Yang ketika pembebasan kota Makkah tahun ke-8, dialah yang menjadi panglima perang yang dibawa oleh Rasulullah SAW membebaskan kota Makkah dari kafir musyrik jahiliyah. Jadi kalau ada orang sebelum taubat, sebelum hijrah, bisnisnya maju, disegani orang, tapi setelah hijrah bawaannya mau mati aja. Ini ada yang salah, ada yang keliru. Ketika ditanya, gimana bisnisnya Pak? Saya sudah tinggalkan semua dunia ini Pak Ustadz. Saya mau mati aja. Iya kalau mati, kalau enggak. Kalau begitu prinsipnya, nanti dunia ini diambil oleh orang yang tidak beriman kepada Allah. Islam ini hebat luar biasa. Kenapa? Karena sektor ekonominya dipegang oleh umat Islam. Politiknya dipegang oleh umat Islam. Umat Islam tidak boleh meninggalkan ekonomi, tidak boleh meninggalkan politik. Umat Islam tetap menguasai ini. Bagaimana Islam sampai ke negeri kita? Bagaimana Islam sampai ke Mesir? Karena ekonomi yang kuat, politik yang kuat. La tuftahannal Qastantiniyah. Konstantinopel akan dibebaskan, akan menjadi Islam. Wala ni'mal amiru amiruha. Panglima perang yang terbaik. Dia Muhammad Al-Fatih. Bukan berarti Islam ini sebagai buah yang ditunggu. Dia perlu dengan perjuangan. Bagaimana Masjidil Aqsa dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Panglima perang yang luar biasa. Seorang sultan yang disegani. Begitu juga perjuangan Wali Songo dekat dengan para sultan, akhirnya muncullah kerajaan Islam Demak. Begitu juga kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera, dari mulai Aceh, turun ke bawah di Sumatera Utara ada kerajaan Melayu Islam Delhi, Langkat, Serdang, Asahan, Melayu Riau, sampai di Kalimantan ada Kesultanan Al-Gadriyah. Kekuasaan itu ar-ra'iyah ala dini mulukihim.
rakyat itu mengikut agama raja-rajanya. At-tajir, pedagang, bisnismen. As-saduq, yang jujur. Al-amin, orangnya amanah. Ma'an nabiyyin, kalau mati nanti dia akan dibangkitkan bersama para nabi. Was-siddiqin, bersama orang yang benar. Was-syuhada, bersama orang mati syahid. Was-salihin, bersama orang yang soleh. Fenomena yang disebutkan tadi bahwa ada bisnismen setelah hijrah lalu kemudian sakit, lesu karena jinnya nggak setuju, itu yang tahu Ustadz Faizal. Baik, saya sedikit menambahkan apa yang ditanyakan oleh jamaah tadi. Ini juga berkaitan dengan fenomena yang pernah terjadi juga. Ada mungkin seseorang yang dia sebelumnya hidup gemerlap dengan hidup jahiliyahnya ya. Kemudian mendapatkan rezeki yang berlimpah begitu. Dan anak istri keluarganya juga semua merasakan. Tapi setelah dia memutuskan untuk hijrah, dia berpindah, dia tinggalkan itu pekerjaan jahiliyahnya, dia berdagang, kemudian supaya dia meniat untuk fokus ibadah, lebih banyak ibadah. Namun yang terjadi justru perekonomian terpuruk. Dikomplainlah si suami ini oleh anak istrinya, bagaimana nih Pak, kok semakin miskin kita, akhirnya tidak tahan, kembalilah bekerja ke dunia yang jahiliyah tadi. Nah, ini bagaimana nih Ustaz Faizal menghadapi fenomena seperti ini? Apakah ini sebuah ujian atau bagaimana, Ustaz? Itu ujian ya. Masya Allah. Ya seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut. Alif Lam Mim hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dan Allah juga berfirman di Al-Baqarah 214. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja dengan gratis, enggak diuji dulu sebagaimana ujian-ujian yang telah menimpa kaum-kaum sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan kegoncangan, kesusahan, penyakit, kesedihan, sampai nabi dan juga orang-orang yang beriman menyertai mereka itu mengatakan, kapan nih pertolongan Allah datang? Saking kerasnya ujian yang mereka terima. Tapi Allah berfirman, ya ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Memang dalam hijrah itu pasti akan ada yang namanya pasang surutnya. Keimanan maupun cobaannya itu tidak lain dan tidak bukan untuk menguji ketahanan hamba itu dan apakah dia komitmen atau tidak dengan taubatnya, dengan hijrahnya itu. Wallahu a'lam. Baik, menambahkan jawaban apa yang tadi, apakah ada pengaruh jin atau apa? Jin. Ya, kalau hal seperti itu harus dianalisa lebih dalam. Baik. Kalau saya katakan bukanlah, nggak ada urusannya sama jin ini, seperti itu. Mungkin temannya tadi Bapak bisa diajak ke sini nanti kita rukyah bareng-bareng Mungkin di kita sini cek ya. bareng-bareng.